Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Baru Najhi. Kali ini kita akan mereview serta mentelaah informasi untuk submit ke jurnal Guru Dikmendiksus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah awal kita ketik JGDD di address bar. Ya, JGDD. Setelah itu kita arahkan ke jgdd.kemdikbud.go.id sambil kita tunggu. Informasi awal yang kita perlu ketahui di jurnal Guru Dikmendiksus ini yaitu yang pertama publication ethic atau etika publikasi, terus mencari tahu informasi umum tentang indeks serta pemeringkatan jurnal, serta izin ISSN atau EISSN yang menjadi kewenangan jurnal tersebut untuk menerbitkan artikel ilmiah. Yang pertama, skopnya kita lihat terlebih dahulu. Ini kita bisa lihat di bagian focus and scope ya. Ini fokus and scope. Di sini jurnal Guru Dikmendiksus itu ada di ruang lingkup pendidikan inklusif, penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, inovasi pembelajaran, manajerial, dan kepengawasan. Jadi dari ruang lingkup yang kita tahu ini, jurnal tersebut ada di tugas pokok guru, tugas pokok kepala sekolah, pengawas, maupun bisa dipakai untuk mahasiswa yang sedang menempuh tugas belajar maupun izin belajar. Berikutnya, setelah kita tahu skopnya, kita mungkin perlu tahu ya semacam apakah jurnal ini sesuai dengan kebutuhan kita dalam pengertian ratingnya mungkin ya, ataupun dari kebutuhan pembiayaan yang harus kita keluarkan ya. Kredibilitas jurnal perlu kita tahu ya. Yang pertama, karena di sini dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka rating dari jurnal tersebut bisa kita prediksikan akan semakin meningkat ya. Nah, di sini sudah ada ISSN-nya. Nanti kita bisa cek ya ISSN-nya. Kebetulan ini ISSN-nya juga terhubung ke direktori LIPI Go.id ya. Nah, di sini diajukan tanggal 11 Desember 2018. Nah, pengelolanya langsung dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Khusus Kemdikbud ya. Nomor ISSN-nya. Dan di sini sudah ada keterangan terkait tentang informasi tentang kapan jurnal tersebut diterbitkan ISSN-nya ya, termasuk frekuensi terbitan. Berikutnya kita lihat terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu indeksnya ya. Nah, indeks ini penting supaya kita bisa melacak ya seberapa tinggi rating serta jumlah publikasi yang diterbitkan di jurnal tersebut ya. Kita arahkan saja. Kita di sini di Google juga ada ya. Kita klik Google, ini Sinta belum ada, Garuda ada. Kita coba lihat. Nah, di sini untuk terbitannya dari 2018 ke 19 ya. Ada 39, rinciannya di 2019 ada 19 artikel, 2018 ada 20. Secara umum jurnal bisa 4 kali ya dalam setahun kalau saya lihat di buku 4 ya. Namun bisa juga setiap bulan ya. Nah, terus di sini ya jurnal Guru Dikmendiksus di Google Scholar pun di sini ada ya. Tahun 2019 ini tentang gerakan literasi sekolah. Ini bisa kita lihat ya kalau pendidikan inklusif.
Nah, ini akan muncul semuanya ya, dirujuk berapa kali. Oke, kita back aja ya, biar nanti lihat secara umum. Nah, ini indeksnya masih rendah ya, masih 1 ya, semua ya. 1. Nah, oke, namun kita lihat lagi ya. Berikutnya untuk, nah ini kategorinya nasional atau internasional ya. Kita ngeceknya biasanya di Sinta ya. Ini di Sinta. Oke, kita ketik Sinta ya. Nah, ini. Oke. Kita ketik contohnya jurnal pendidikan ya. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, kalau jurnal pendidikan katakanlah yang atas ya. Misal ini Sinta 1 ini ya, tinggi ya. Nah, udah terindeks Scopus ya, ini tinggi. Nah, kalau JGDT bagaimana? Kita ketik aja ya, jurnal guru ya. Ternyata belum terindeks ya. Jadi di sini untuk indeks Sintanya belum ya, belum diajukan ya. Tapi secara umum kalau untuk kebutuhan guru ini sudah ada ISSN-nya ya, dan sudah ada ISSN elektroniknya juga, dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan mitra bestarinya kita lihat reviewernya ya, ini kita lihat di bagian editorial tim ya. Ini yang pertama ada Pak Haidar Akib ya, ini profesor ya. Ini kita lihat ya profil beliau di Scholar itu, ini ya, H indeksnya udah tinggi, ini udah 19 ya, I indeksnya 34, dikutip sebanyak 1554 ya. Ini profesor ya, ini profesor di Universitas Negeri UNM ya, di UNM kita bisa lihat ya homepage-nya ya. Oke, Universitas Negeri Makassar ya beliau. Nah, terus ada lagi Pak Fatur Rahim, ini di UPI ya. Ya, ini Pak Fuad di UPI. Nah, ini UPI ya, Pak Adman, terus Pak Fatur P4TK ya, ini ya Widya Iswara ya. Nah, jadi editorialnya salah satunya guru besar ya, dan ada akademisi serta Widya Iswara. Nah, jadi kalau kita lihat dari editorial timnya, sangat prospek ya nanti untuk jurnal JGDD ini, nanti kedepannya nanti akan terindeks Sinta ya. Mungkin suatu saat bermetamorfosis ya. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan juga selain kita pahami tentang gaya selingkung serta tata cara penulisan ya, di sini juga ada kode etik tentang publikasi ilmiah ya, ada di bagian kebijakan atau policy ya, policy, terus publication ethic. Nah, di publication ethic ini yang pertama itu kita pakai Google Translate ya. Nah, tugas penulis yang pertama standar pelaporan ya, ini sudah jelas. Laporan penelitian asli ya, yang akurat, objektif tentang signifikansinya ya. Terus penulis diminta untuk memberikan data penelitian yang mendukung makalah ya. Sudah jelas. Terus originalitas dan pengakuan sumber di sini, bahwa yang ditulis merupakan karya asli dan tidak dan telah dikutip dengan memberikan kutipan. Terus berikutnya, publikasi berganda, berlebihan atau bersamaan tidak diperkenankan di sini ya. Jadi kalau kita sudah mempunyai laporan hasil penelitian, kita harus mengirimkan laporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan artikel tersebut, tidak boleh lebih dari satu jurnal ya, jurnal tujuan ya di sini ya. Menerbitkan manuskrip yang menggambarkan penelitian yang pada dasarnya sama lebih dari satu jurnal publikasi ya. Terus ini juga kaitannya tentang kerahasiaan, penulisan makalah, bahasa, subjek manusia,
atau hewan. Nah, jadi di sini kebijakan-kebijakan ini juga menjadi penting untuk diketahui ya. Setidaknya aturan-aturan atau norma-norma terkait tentang kebijakan publikasi. Selain juga nanti kita sudah mempersiapkan tentang similaritas atau plagiarisme ya sebelum kita masuk ke jurnal. Nah, di sini untuk biaya publikasinya kita bisa lihat ya. Ini sudah tak terjemahkan, jadi kalau di sini keterangannya publication fee ya. Ini tidak ada ya, jadi gratis sepenuhnya ya. Jadi bagi yang ingin belajar tanpa keluar biaya ya, mungkin ini salah satu alternatif ya. Terus di sini ada keterangan author guideline ya, jadi panduan bagi penulis ya. Yang pertama submission preparation checklist ya. Nah, untuk daftar periksa persiapan pengajuan yang pertama, kiriman belum pernah diterbitkan sebelumnya ya. Jadi saya juga akan menyampaikan kalau kita mau memindai kesamaannya dengan Turnitin, pastikan Turnitinnya no repository ya. Jadi bisa berkali-kali ngecek ya. Kalau save to repository sekali kita cek, nanti kita cek lagi ya itu dianggap plagiasi karena sebelumnya sudah tersimpan di basis datanya Turnitin ya. Jadi pastikan Turnitinnya no repository. File pengiriman ini ya ketentuannya Word, RTF atau OpenOffice. Jika tersedia URL, terus ini intinya apa ketentuan ya pemeriksaan awal ya. Sedangkan untuk pedoman penulisan secara umum nanti kita bisa baca di ini ya, file dokumennya serta template-nya untuk memuat keterangan tentang ketentuan rincian tentang kualitas dari bab awal, bab inti dan bab penutup ya. Nah, oke. Terus yang berikutnya kita juga bisa mengikuti ya tentang JGDD ini di media sosial agar kita mengetahui perkembangannya. Terus kita akan coba melihat di sini ada daftar ya, karena di sini kita bisa lihat arsip sudah berapa sih jurnal awal ini diterbitkan. Ini dari tahun 2018 ya, jadi belum lama. Maka di sini belum diajukan indeks Sintanya ya, tadi belum keluar. Baru ada EISSN dan ISSN ya, tapi ini sebenarnya udah cukup untuk guru ya, bahkan bisa sampai untuk ke 4C setahu saya ya, karena di buku 4 keterangannya laporan hasil penelitian bisa jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi ya. Yang paling utama ada seminimal-minimalnya ada ISSN-nya ya atau EISSN. Terus untuk mendaftar tinggal nanti kita register ya. Nanti diisi namanya, misal di sini ada Fajar begini ya. Ini Fajar. Nah, terus affiliation itu SMK Negeri 1 Kutasari atau tempat kerja kita. Login emailnya silakan dimasukkan ya. Emailnya diusahakan emailnya email yang kita pakai di jurnal ya. Jadi sebagai contoh kalau di jurnal saya itu emailnya email guru belajar ya, guru.smk.belajar.id ya. Kalau bisa sih email sekolah ya, tapi kalau kita menggunakan email sekolah kalau guru bisa saja nanti suatu saat mutasi ya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan agar nanti email itu sebisa mungkin yang permanen ya, tapi bukan email personal seperti Gmail ya. Email yang melekat dengan afiliasinya ya. Jadi kalau di sini ya afiliasinya ya, kalau di sini kan Pak Adman afiliasinya upi.edu, berarti mungkin emailnya adman@upi.edu ya misal. Ini contoh saja. Setelah itu, setelah dilengkapi kita ya checklist semua ya ketentuannya. Kita coba login ya. Nah, di sini saya sudah login
Ini kebetulan saya manfaatkan hasil dari diklat aplikasi penelitian yang diselenggarakan oleh KPTK, dan untuk tahap awal buat belajar saya ambil yang ratingnya tidak terlalu sulit ya. Dan ini juga hasil dari diklat penulisan artikel ilmiah guru menulis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Guru Menengah dan Pendidikan Khusus. Nah, ya, cara yang pertama ini masuk ke bagian new submission ya sebenarnya ya. Tapi kalau awal biasanya tampilannya nggak kayak gini ya. Awal itu ke profil ya, biasanya kayak gini ya. Tampilan awal itu kayak gini. Nanti untuk identitinya nanti ditulis ya. Ini username-nya, terus nama keluarga, atau saya di sini saya tuliskan nama belakang saya ya. Nanti save, setelah itu kontak, di ini saya tuliskan tanda tangan ya. Saya pakai tanda tangan Paint atau yang online di internet. Terus nomor HP, terus alamat kerja saya di instansinya. Ini saya gunakan email ini ya, email untuk akun guru belajar yang memang dipakai di penulisan artikel saya. Terus mailing address-nya ini ya. Terus country-nya Indonesia, nanti save ya. Terus rule-nya di sini saya centang semua ya, baik untuk membaca, author ataupun reviewer. Jadi rule-nya saya berikan semua ya untuk review-nya. Setelah itu save, kemudian untuk opsi-opsi lain kita abaikan, tidak masalah ya. Profil image ini opsional ya. Password kalau ketika kita mau ganti ya. Terus notification kalau kita menginginkan pemberitahuan ya. Jadi di sini ada keterangan submission event ya. New article title has been submitted ya. Ini kalau kita aktifkan ya, otomatis setiap nanti ada pemberitahuan nanti akan masuk ke email kita ya. Di sini ada keterangannya ya. Oke, setelah nanti ini selesai, kita nanti akan diarahkan ke bagian submission kayak gini ya. Nanti kita bisa klik new submission gini ya. Nah, ini yang pertama, ini kita centang semua ya. Jadi kalau ini memang memerlukan terjemahan ya, kita tinggal gunakan pengaya Google ya untuk menerjemahkan dalam versi bahasa yang kita pahami. Kiriman yang pertama belum pernah diterbitkan ya. Nah, jadi ini semacam fakta integritas ya. Integritas kita sebagai penulis bahwa artikel yang kita kirim memang belum kita kirimkan atau belum terbit di jurnal lain. Ya, jadi ini policy yang pertama atau kebijakan pertama yang harus kita taati. Terus file pengiriman ini ya, Word atau RTF ya. Jika tersedia ya, jadi ini sudah dijelaskan di web page-nya tadi ya, di landing page-nya awal tadi JGDD ya. Jadi ini nanti kita centang semua. Terus nanti komentarnya bila ada ya. Tapi biasanya tidak ada ya. Awal memang belum ada ya, belum ada. Terus mengakui hak cipta, ya gini ya. Nanti simpan ya. Nanti kalau sudah nanti kita akan, jadi ini nggak bisa kita lanjutkan ke sini kalau ini belum kita simpan ya. Setelah itu nanti kita pilih ya, upload file, nanti bentuknya ini ada macam-macam. Ya, kalau sudah jadi bentuk fix yang jadi sesuai template ya, kita pilih artikel teks ya. Ya, untuk opsi lain mungkin bisa di explore sendiri ya. Tapi karena ini fokus bahasanya artikel ya, kita pilih artikel ya. Nanti kita upload ya. Nanti setelah upload nanti kita tinggal ikuti saja ya sampai dengan confirm ya. Nah, ini saya cancel ya. Jadi silakan nanti diikuti sampai selesai. Dan ini kita nggak bisa beranjak ke yang lain ya. Nah, untuk contoh saja, yang ini yang incomplete saya delete ya. Oke. Jadi nanti kalau sudah selesai, bentuknya bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Terus tadi tidak saya lengkapi semua ya, tinggal diikuti saja nanti ya. Ini sebagai contoh saja.
Nah, di sini setelah nanti udah mengisi ya, nanti kita disuruh untuk mengisi metadata. Nah, metadata itu kita isikan ada kata kunci ya, terus ada referensi daftar pustakanya. Ya, ini galley, ini kosong. Terus di sini juga kita masukkan judul dan abstrak ya, ini ya. Jadi abstrak di sini menyesuaikan dengan bahasa yang kita pakai. Di sini pengaturannya untuk bahasanya ada di metadata language, yaitu Indonesia. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah tes terlebih dahulu ya, pakai Turnitin ya. Karena ini sebenarnya untuk masuk ke review harus melewati editor ya. Jadi kalau kita lihat di sini editorial team ya. Nah, sebelum masuk di review itu biasanya setahu saya dari beberapa informasi di webinar itu harus jumlah halamannya memenuhi standar atau tidak ya, nggak boleh lebih ya dari halaman yang ditentukan ya. Dan harus sudah dicek plagiasinya ya. Di sini saya menggunakan dua cara ya. Yang pertama plagiasi dan satunya lagi yaitu ejaan ya, bahasa ya. Ya, jadi di bagian ya peer review proses ya ini ya. Bagian peer review proses ini keterangannya manuskripnya nanti akan diidentifikasi ya. Mulai dari validasi faktanya, terus mengevaluasi manuskrip atau kontennya, termasuk tata bahasanya. Jadi semuanya akan dilihat ya, proses alur antara pembahasan dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kesimpulan. Jadi semuanya akan direview dan nanti kalau misalkan ada semacam apa ya hal yang menjadi koreksi ya, kita sebaiknya bisa memenuhi ya. Jadi kita ikuti ketentuan seleranya editor ya. Nah, ini sebagai contoh pada saat cek Turnitin saya mencoba 2 kali ya. Yang pertama dengan mengikut sertakan daftar pustaka. Ini jadi daftar pustakanya saya masukkan. Ini. Nah, dengan similarity index 10%. Nah, sebagai contoh di sini ya, peer review-nya akan membaca pertama itu abstrak dulu ya. Dan ini akan menjadi satu acuan untuk mentelaah latar belakang, jadi bab awal, bab isi sampai dengan bab penutup ya oleh reviewernya ya. Nah, karena di sini saya hanya menggunakan penelitian kualitatif ya dari best practice saya yang masih sangat sederhana ya. Metode analisisnya menggunakan Miles and Haberman ya, hanya reduksi data saja. Reduksi, dideskripsikan, setelah itu dinarasikan. Jadi masih sangat sederhana sekali karena posisinya saya belum di golongan pangkat saya sekarang belum diwajibkan untuk membuat laporan hasil penelitian ya. Jadi ini untuk sarana simulasi saya untuk mengasah keterampilan menulis ya. Terus setelah saya coba cek yang kedua tanpa daftar pustaka ya di sini, karena saya menggunakan Turnitin yang nggak ada ininya ya, nggak ada pengaturan untuk tidak memindai atau dikecualikan daftar pustakanya. Jadi saya pisah sendiri ya, ini tanpa daftar pustaka. Kalau secara similarity itu 2% ya, 2%. Pekerjaan yang paling berat itu memang tata bahasa di sini ya, dan saya baru menggunakan versi menggunakan Google Doc ya untuk membantu tata bahasa ya. Ini masih mudah karena jurnalnya masih menyediakan versi bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa internasional yang diakui PBB otomatis kesulitannya akan berbeda ya, tingkat kesulitannya. Dan semoga informasi ini bisa memberikan
semangat bagi Bapak Ibu guru untuk mengaktualisasi serta membagikan pengalaman, baik pengalaman gagasan pengetahuannya ataupun pengalaman hasil penelitiannya ya. Dan ini saya juga sedang menunggu ya nanti ya untuk reviewnya, hasilnya nanti seperti apa ya. Ini karena mungkin versi gratis juga saya belum tahu ya nanti bagaimana untuk berapa lama waktu untuk bisa terbit ya. Semoga juga dimudahkan juga. Mungkin itu, silakan Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman bersama. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.